Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang. Yang di rumah apa kabarnya? Saya percaya kita di sini sudah menang, amin. Karena apa? Karena kita sudah melewati tahun-tahun yang lalu. Kita berdiri di sini, ini buktinya bahwa kita sudah menang. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam bagi kita semua, amin. Tetap percaya, tetap pegang janjinya bahwa Dia adalah sumber dari segalanya bagi kehidupan kita. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, tubuh, jiwa, rohmu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, anugerah-Mu melampaui segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih buat mujizat-mujizat yang terjadi. Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan pujian dan penyembahan kami hanya untuk Engkau. Mari Allah Roh Kudus Kau memberkati kami, mengurapi kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Terjadi lawatan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita? Amin. Mari kita berdiri, kita bersuka cita buat Tuhan kita. Haleluya. Allah sumber kekuatanku dan Dia adalah bagian bagi kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan
sebab itu jangan takut, tetap berjalan bersama Tuhan, maju ke depan. Biarlah Tuhan yang menjangkau kita. Amin, haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya membebaskan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Mari kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Ukarabaya syakatabaya syakaraya si yang sudah dikaruniai bahasa roh, gunakan itu untuk menyembah Tuhan. Karena kita akan gabung dengan roh Tuhan sesuai dengan gereja ini adalah gereja Pantekosta yang percaya akan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Kiarabaya syakatabayaku, kita namataya sangan napataya kataria kuria sangan taya. Aritena da puruya sangan labah kuria sangan lakataya so. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati lawatan-Mu. Karabaya syakata paya paya payamu Urarabaya paya syakara paya basuh hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji.
changala hautoro yasi. Kiti tidora tahatara ya sangara payaku. Shina hata hawakai ke hatori ya sangala yasi. Ikaraya kaya sakata paya sakaya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Tata ya sangara paya sakata paya se. Kekuatan kami saat kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan dan menyegarkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mau terus bersorak, bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Tiada ya sangat apa ya kudi sangat ya si. Idana Korea sangat apa ya syakata ya. Ikata ya kata ya kode segala apa ya syukur. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Ya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana.
mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Kau sangat dihormati di tempat ini. Kau sangat indah. Engkau sangat luar biasa. Entah apa yang bisa kami katakan tentang semuanya ini, tapi Engkau begitu menakjubkan. Terima kasih, Engkau adalah provider. Engkau adalah segala-galanya yang kami tahu. Tuhan, ajari kami, ubahkan kami, pulihkan kami. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara, terima kasih buat worship team yang selalu membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya hidup dengan cara yang lain kecuali kekuatan dari hadirat Tuhan. Amin. Ya, supaya kita bikin hidup lebih hidup. Berapa orang sudah berpuasa dalam minggu ini? Puji Tuhan. Nanti setelah dengar ini saudara pasti mau berpuasa, ya. Apakah puasa itu masih relevan untuk gereja masa kini? Setelah ini saudara menjawab sendiri ya. Oke, kita lihat firman Tuhan ini. Markus 2 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara mengerti maksud ayat ini? Bahwa dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa murid-murid setelah beliau pergi pasti akan puasa. Dan apakah bukti di dalam Alkitab bahwa murid-murid berpuasa? Iya. Nah, bahkan Rasul Paulus dalam satu suratnya berkata, "Aku kerap kali berpuasa." Apa artinya kerap kali? Apakah kadang-kadang? No. Aku kerap kali, artinya aku sering, bahwa berpuasa menjadi habit daripada Rasul Paulus. Jadi pertanyaan apakah relevan? Sangat relevan untuk gereja dan orang percaya masa kini. Ada banyak sekali, kalau saya mau khotbah tentang puasa bisa 1 bulan pertemuan, 4 minggu atau lebih. Tapi saya mengambil 3 alasan saja kepada kita sekalian mengapa kita berpuasa. Mahesh Chabda menulis dalam bukunya berjudul Doa Puasa berkata begini, "Berpuasa dapat dijumpai dalam seluruh Alkitab. Hal itu selalu, katakan selalu, menunjukkan bahwa ketika orang-orang biasa, ordinary people like me and you, orang biasa seperti saya dan seperti saudara, membutuhkan kuasa supranatural untuk apa? Mengatasi kesulitan. Kesulitan apa saja dalam dunia ini. Apakah sakit penyakit, apakah hal-hal peluang-peluang yang nampaknya mustahil, serta mengalahkan musuh, mereka pasti akan berpuasa. Itu dalam seluruh Alkitab, ya. Kita secara fisik tidak mempunyai musuh, ya, tetapi secara spiritual kita mempunyai musuh. Kalau tidak punya, tidak mungkin Rasul Paulus memberikan seluruh perlengkapan senjata, betul? Amin ya. Seluruh perlengkapan senjata rohani. Jadi apakah peperangan rohani itu real? Real.
Kalau tidak ada, tidak mungkin Rasul Paulus mengatakan kenakan seluruh perlengkapan senjata. Ne ora ono perang, dinggo opo nganggo senjata barang. Ya toh? Ya toh? Nah, jadi itu. Ketika saudara-saudara dalam hidup ini menghadapi hal-hal yang sulit, tidak bisa terselesaikan. Peluang-peluang dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan ini yang nampaknya mustahil. Untuk mengalahkan musuh, saudara harus berpuasa. Puasa itu bukan kewajiban tetapi kebutuhan. Setuju? Amin? Hello, are you here? Ya. Kebutuhan, puasa saudara dan saya tidak bisa mengubah Gusti Allah, tapi mengubah engkau dan mengubah aku. Oke? Kita tidak berpuasa untuk mengubah Tuhan Allah, enggak. Hanya mengubah saudara dan mengubah saya. Nah, 3 alasan saja. Yang pertama, puasa itu sehat. Bilang, saya mau sehat. Saudara mau sehat? Puasa. Puasa itu sehat, bikin sehat, menyehatkan. Karena memang sudah dibuktikan saudara secara ilmiah bahwa pada saat saudara berpuasa saudara jauh lebih sehat. Saya kasih tahu ya, saya minum obat tensi setiap hari. Diwajibkan oleh dokter. Satu-satunya obat yang saya minum sampai hari ini adalah obat tensi. Tapi waktu saya puasa Esther, apakah saya minum obat? Enggak. Apakah tensi saya naik? Enggak. Bahkan rendah. Puasa itu membuat seseorang lebih sehat. Kalau mau sehat, hidup lama dan sehat, belajar puasa. Dalam suatu pertemuan hamba-hamba Tuhan, seorang pendeta bilang ke saya, Bu Sarah, apakah karena kebiasaan berpuasamu membuat engkau sehat? Saya bilang, tepat sekali. Saya sehat karena saya mempunyai kebiasaan untuk berpuasa secara rutin. Seorang yang hebat, Benjamin Franklin adalah seorang yang penting, tokoh yang sangat dihormati, dikagumi oleh bangsa Amerika Serikat. Mempunyai multi profesi, penulis ia, pebisnis ia, seorang politikus ia, bahkan dia menjadi salah seorang dari yang mendeklarasikan kemerdekaan negara Amerika Serikat. Dan dia mengatakan ini, the best of all medicine is resting and fasting. Obat yang paling obat terbaik itu ada leren, istirahat, lalu puasa. Come on, amen. Obat paling hebat itu adalah berpuasa. Lihat lagi. Nah, ini saya tunjukkan sudah berkali-kali. Bukti bahwa puasa itu sehat. Seorang pria dari Jepang, seorang ahli ya di bidang kedokteran yang berhasil memenangkan Nobel. Namanya Yoshinori Ohsumi. Lewat terobosan studi konsep autopagi, yaitu konsep melaparkan diri. Dengan sengaja membuat diri jadi lapar. Dan berhasil memenangkan penghargaan tertinggi yaitu Nobel. Jadi ini secara sains ini sudah diadakan penelitian. Jadi saudara yang tidak pernah melakukan penelitian juga saya yang gak ada hak untuk membantah. Ini penelitian ilmuwan dan sudah dibuktikan bahwa saat saudara secara sengaja berpuasa dalam keadaan lapar, maka sel-sel tubuh yang sehat itu lapar. Dan karena lapar maka dia akan melahap sel-sel yang mati. Termasuk sel-sel penyakitan, sel-sel kanker itu dimakan sama sel yang sehat. Akibatnya saudara menjadi jauh lebih sehat. Jadi mengapa kita berpuasa? Kita puasa untuk sehat. Ya. Oke, amin. Waktu hari Rabu saya dari Jogja
Jamnya mepet, saya langsung ke gereja karena saya harus mimpin rapat waktu itu. Tinggal 2 menit jam 7 dan semua orang sudah ada di sini. Waktu saya di jalan saya mulai bersin-bersin dan cairan keluar terus tanpa terkendali. Saya bilang kepada Brahma berhenti di apotek, saya beli bodrek. Saya minum bodrek 1 tapi kemudian badan saya merasa demam. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama Pak Daniel, saya tidur di kamar ini karena saya mulai demam. Tapi besok pagi adalah hari puasa. Saya bangun subuh dan saya bilangin, pergi sekarang dari badan saya harus puasa hari ini. Lalu saya sembuh total, tidak ada demam, tidak ada batuk pilek. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puasa membuat orang lebih sehat. Secara alkitabiah, puasa itu mengendalikan kita dari nafsu yang gila terhadap makanan. Ya, bahkan ada orang-orang, ini orang Israel, orang Indonesia enggak, ya, apalagi di sini enggak ada, ya. Tapi saudara baca kasus ini, Bilangan 11 ayat 4, kita baca sama-sama. Orang-orang, saya enggak ngomong, yaitu Alkitab yang ngomong bahasanya. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi istilah kemasukan berarti ada sesuatu yang mengintervensi, oke? Itu tidak berasal dari diri sendiri. Kalau itu ada di dalam diri mereka berarti tidak kemasukan dong, oke? Ya Pak ya. Kemasukan sesuatu dari luar, di terjemahan lain Alkitab disebut roh rakus. Kalau di sini bilang nafsu rakus, tetapi terjemahan lain diterjemahkan roh rakus. Jadi ada satu spirit, ada satu kekuatan yang memprovok orang-orang untuk gila makan. Tahu makanan itu seperti, pokoknya makan. Makan dan makan. Dan kalau tidak dilatih sejak muda, nanti waktu tua, walaupun dokter vonis diabetes akut, tunggu orang rumah tidur dia mengendap-ngendap. Buka kulkas pelan-pelan, makan lagi. Karena apa? Tidak dilatih. Dan saudara tahu ini peristiwanya ketika orang-orang Israel nangis gara-gara gak ada daging. Mereka bilangin, kalau dulu di Mesir kami mati saja ketika kami makan di sekitar wajan itu berisi daging. Mending mati di sana kayak gitu. Lalu Tuhan kirim burung-burung puyuh, makan saudara. Lagi menikmati makanan, firman Tuhan katakan Tuhan murka. Saudara mungkin sudah bayangkan ya, mungkin kita jengkel ya sama orang yang mengeluh terus. Dikasih apa ngeluh, dipenuhi apa terus mengeluh. Lama-lama waktu Tuhan lihat mereka makan, saudara tahu Alkitab mengatakan Tuhan menjadi murka, dihajar, mati saudara. Sementara ini makanan separuhnya belum nelen, mati. Di daerah yang namanya Kibrot Ta'awa. Menjadi catatan sejarah, orang-orang ini mati karena rakus. Rakus lalu mati. Rasul Paulus menyebut beberapa kelompok orang di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka bukan Yesus. Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi perutlah yang ditaati bukan Tuhan. Tuhan tidak ditaati, nggak apa-apa. Tapi perut ini harus ditaati. Nah itu berarti Tuhannya bukan Yesus, perutnya adalah Tuhan. Menuhankan perut. Dan bahkan tidak mau puasa. Kenapa? Karena lapar. Mungkin 1-2 hari, 1 sampai seminggu saudara hanya akan beradaptasi. Perih, saudara mungkin akan merasa perih. Tapi kalau saudara hidup secara supranatural ya, saudara mengalahkan itu ya. Amin. Manfaatnya sangat banyak ya. Oke. Jadi yang pertama, puasa itu adalah sehat. Seorang dokter namanya Don Colbert mengadakan sebuah penelitian di Amerika Serikat, 1/3 penyebab kanker adalah faktor makanan.
lemak berlebihan, termasuk lemak jenuh, gula berlebihan. Rasanya kita kalau di sini nggak minum teh gula gimana gitu ya? Melek motot teh gula. Saudara tahu itu bisa ketagihan, kayak morfin. Sekali sudah minum obat ya, teh yang mungkin 1 sendok, lama-lama nggak cukup 2. Lama-lama sudah kurang manis 3. Lama-lama kurang manis 4. Apalagi kalau kopi, ya. Kopi itu baik untuk kesehatan selama tidak diminum dengan gula. Oke ya. Tapi kopi dikasih gula, kopi kasih 1 sendok nggak akan berasa gula. Harus 3 sampai 4 baru berasa pahit manis itu saudara ya. Gula berlebihan. Berhenti makan gula, minum gula. Berhenti minum teh gula. Oke, setuju? Karena gula bisa ditemukan di dalam nasi. Gula ditemukan di dalam buah-buahan dan sayur. Cukup saudara. Jadi teh gula itu merusak karena gula itu menjadi kendaraan bagi perjalanan si sel-sel jahat termasuk kanker ya, gula. Jadi lepaskan diri saudara dari gula. Nanti saudara lebih sehat. Makanan-makanan yang telah mengalami proses devitalisasi, proses dipanaskan termasuk garam, gula, terigu, mentega, daging kalengan, ikan kalengan, buah kalengan. Ya, zaman saya kecil kalau bisa makan ikan kaleng dipikir orang kaya ya. Wah hebat ya bisa makan daging kaleng ya, itu membunuh saudara dan saya ya. Semua sudah melalui proses devitalisasi, pemanasan dan sangat berbahaya ya. Jadi puasa supaya sehat. Oke? Are you ready? Puasa supaya sehat. Tahan saudara. Jangan menuhankan perut. Jangan memuja perut. Kalau perut lapar, mesake. Kasihan sayang. Eman-eman. Ya makan ya. Jangan saudaraku ya. Racun dalam makanan, logam berat ya. Banyak racun dalam makanan ya. Itu sebabnya buah-buahan dan sayur perlu dibasuh ya. Karena pengawet dan lain-lain ya, pestisida. Yang kedua, puasa untuk pertobatan dan tindakan merendahkan diri. Di dalam Alkitab, setiap kali orang-orang berpuasa, itu adalah bentuk dari pertobatan dan merendahkan diri. Orang-orang Niniwe merendahkan diri dengan cara berpuasa. Gimana cara kita merendahkan diri? Kita susah merendahkan diri, benar? Susah sayang, susah. Sangat susah untuk menjadi orang yang rendah hati. Ya. Kita baca. Hari itu harus menjadi Sabat. Ya, hari perhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Ya, saudara cuman fokus di kalimat merendahkan diri dengan berpuasa. Oke ya, nggak usah digabungkan dengan harus. Ya, merendahkan diri dengan berpuasa. Artinya kapan saja umat Tuhan itu mau merendahkan diri, mereka melakukannya dengan tindakan fisik yaitu berpuasa. Nanti saya buktikan bahwa memang berpuasa itu adalah cara untuk merendahkan diri. Kita mengenal istilah blind spot, katakan blind spot. Blind spot itu baca di kanan sama-sama 3. Area tidak terlihat atau titik buta dalam berkendara. Merupakan area yang tidak terlihat oleh pengendara, sopir, driver. Yang sering kali menjadi faktor penyebab kecelakaan. Ya, blind spot. Kalau saudara seorang yang suka mengendarakan mobil, ada bagian di area saudara di jalan raya itu yang saudara nggak bisa lihat. Kalau kucing lewat di depan, saudara harus tunggu karena kucing itu kecil, saudara bahkan begini pun nggak lihat. Oke ya? Jadi kalau saya lihat kucing lewat, saya klakson supaya kucingnya pergi dan saya pastikan dia udah, itu adalah titik buta, saya nggak bisa lihat. Dia lewat di depan mobil, biarpun saya begini nggak bisa lihat.
Dia mungkin saja sudah masuk di bawah mobil dan itu namanya blind spot. Gak bisa dilihat. Atau posisi lain, anak-anak muda sepeda motornya seringkali diganti spionnya. Jangan, karena spion itu keluar dari pabrik sudah disesuaikan dengan kendaraan untuk bisa melihat ke belakang, bos. Jangan diganti yang kecil gini, lihat upilmu aja gak kelihatan. Jadi ada gunanya untuk bisa menjangkau area di mana bisa melihat lebih banyak. Tapi walaupun demikian, saudara tahu blind spot nggak bisa dihilangkan. Tapi bisa diminimalisir. Seperti kalau ada kucing lewat, saudara lihat kucing depan, tunggu dia lewat, pastikan bahwa dia sudah lewat. Kalau enggak dia mungkin aja ada di bawah. Ya, blind spot, nggak bisa lihat. Nah, saudara, ada area di hidup saya dan hidup saudara yang merupakan area blind spot. Yang saudara tidak bisa lihat, itu tentang cacat karakter kita. Itu tentang kelemahan, itu tentang dosa-dosa pribadi. Yang kita nggak lihat tapi nikmat. Tapi ada juga area yang Bapak tidak bisa lihat tapi Ibu bisa lihat. Tapi kalau dikasih tahu, mau nggak? Nggak mau toh. Nggak, ya nggak bisa. Yang Bapak lihat, Ibu lihat, anak-anak lihat. Itu bisa. Tapi ada area yang bahkan anak istri nggak bisa lihat. Contohnya apa? Koruptor. Sudah ditetapkan tersangka korupsi anaknya, konferensi pers. Ayah saya difitnah, blind spot. Gak bisa lihat kalau ayahnya memang udah jelas tersangka korupsi. Tapi istri dan anak merem. Ayah saya difitnah, blind spot. Tapi ada juga area di mana saudara gak lihat, anak gak lihat, istri gak lihat, teman gak lihat. Tapi Tuhan bisa melihat. Dan sebagaimana blind spot ini menyebabkan kecelakaan, banyak kecelakaan di hidupmu karena engkau tidak berhasil menemukan blind spot di hidupmu. Kita bisa menemukan di tempat orang lain, tetapi diri sendiri nggak ada. Leres? Ketika kita berpuasa, merendahkan diri, melaparkan diri, mengambil waktu dengan Tuhan, dan Roh Kudus bekerja, lalu Dia nunjukin ini loh. Beresin blind spotnya. Tidak ada masalah dengan Tuhan yang baik itu. Ya. Baca 1, 2, 3. Fasting it's not about diet of burning calories. It's about burning ego, pride and sins. Jadi puasa itu bukan untuk membakar kalori walaupun dapat. Tapi lebih dari itu ketika saudara puasa, maka kuasa power of fasting akan membakar ego saudara. Kesombongan dan dosa-dosa yang tersembunyi itu dibakar. Amin. Ini sangat penting. Saya mau baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Daniel. Pasal 10 ayat 11 sampai 13 ya, saudara simak aja ya. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Katakan telah. Karena Tuhan tidak ada masalah dengan pendengaran, oke? For the first time you ask your prayer, heaven hear your prayer. Say yes. Pertama kali saudara ngomong apa ke surga? Surga respon.
pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang karena perkataanmu. Nah ini ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara lihat, raja orang Persia tidak dimaksudkan dengan raja dalam kerajaan di alam nyata. Karena kalau di alam nyata tidak mungkin yang dikirim adalah Mikael. Mikael itu adalah pemimpin malaikat yang terkemuka, penghulu malaikat. Namanya Mikael. Sejak hari pertama Daniel berpuasa, jawabannya langsung dikirim. Tapi apa yang terjadi? 21 hari dihadang di udara sama penguasa-penguasa kerajaan Persia. Roh-roh jahat di udara. Saudara, telaah baik-baik ayat itu. Malaikat ini datang dan mengatakan kepada Daniel, Daniel, aku punya kabar baik untukmu. Engkau itu orang yang paling dicintai. Saudara bayangin, saudara baca Alkitab dan menemukan bahwa Tuhan sangat mencintai saudara, oke? Amin. Kejadian Yohanes 3:16, sangat cinta. Absolutely. Sangat cinta. Tapi bahkan Daniel sangat dicintai. Dia tidak baca dari Alkitab. Dia tidak mendengar bisikan seseorang. Tapi bahkan malaikat datang berdiri di depanmu dan mengatakan, well, kamu luar biasa. Allah sangat mencintai engkau. Walaupun Allah sangat mencintai engkau, tetapi doanya tertahan 21 hari. Kenapa? Karena engkau harus pergi ambil sendiri jawabannya. Kau harus usir roh-roh jahat itu. Say yes. Do you understand sampai di sini? Amin. Sudah harus pergi ngambilin jawabannya. Dia 21 hari dia bertahan untuk puasa sampai jawaban itu datang. Saya kasih sebuah ilustrasi. Tuhan itu kan provider. Kesembuhan waktu pertama kali engkau berdoa, Tuhan aku mau sembuh, langsung kirim. Jadi saudara dan saya tidak punya alasan untuk marah-marahin Tuhan ya. Kalau saudara marah-marah Tuhan, marah sendiri, jangan kedengaran saya. Saya pasti marah. Kenapa? Karena beliau adalah Bapa saya. Dan saya menghormati beliau. Dan saya selalu berpikir, saya sudah memberikan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Masih tetap merasa belum memberi apa-apa. Tidak punya hak untuk komplain. Saudara sudah kasih apa ke Tuhan? Hah? Sampai kita berani-beraninya, oh Tuhan, kenapa aku sudah berdoa, aku sudah begini. Saudara yang hutang Tuhan suruh bayar, adil enggak? Hutang-hutang sendiri terus Tuhan suruh bayar. Kenapa Tuhan tidak bayar hutang saya? Kenapa Tuhan tidak jawab lo waktu hutang bagi sama Tuhan. Aku mau hutang nih Tuhan 1M 500 juta buat penginjilan, 500 buat aku. Nanti kalau diganti kita parunan ya. Enggak juga semua kau habiskan untuk dirimu dan begitu engkau keteter, Tuhan suruh bayar. Betapa tidak adilnya, itu menunjukkan bahwa engkau kurang mengenal Tuhan. Ya, kalau engkau sudah kenal beliau, engkau tidak akan semena-mena seperti itu menyalah-nyalahkan Tuhan. Saya mempunyai komunikasi dengan Pak Daniel. Dan saya kira kita semua, kita ada banyak cara komunikasi. Kami mempunyai komunikasi yang kadang-kadang nampaknya formal. Ketika kami sama-sama bekerja, sama-sama sibuk, ya, karena Pak Daniel ngurus di Pedan sama di Jogja. Jadi kalau dalam satu hari ada yang sakit di Pedan, ada yang sakit di Jogja, apalagi di Pedan, itu orang tua semua. Jadi dia bisa mondar-mandir. Kadang-kadang waktu pintu dibuka dia datang, saya bilang, Pi, udah pulang, nggak nyaut. Tapi saya nggak sakit hati, saya berpikir mungkin dia nggak dengar. Atau mungkin dia kelelahan, ya sudah. Kadang-kadang dia makan, saya keluar dari kamar, saya taruh tangan di pundaknya, saya bilang, makan ya sayang. Dia nggak nyaut juga. Tapi saya nggak sakit hati juga. Ada komunikasi yang formal, tapi ada yang tidak formal, yang dari hati ke hati.
Waktu saya kembali dari menara doa, lalu dia duduk di kursi depan, segelas kopi dan singkong goreng. Lalu saya tinggalkan sepeda motor saya melompat duduk di atas sepeda motor, lalu saya nikmati singkong. Pada waktu itu kami bisa berbicara dari hati ke hati. Pada waktu itu kami mungkin ngeledek satu dengan yang lain. Pada waktu itu kami tertawa untuk hal-hal yang sepele sekali, yang gak ada artinya sama sekali. Saudara, bagaimana komunikasimu dengan Tuhan? Formal saja? Asal sudah bicara, asal sudah berdoa? Saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah roh. Kalau saudara mau menyembah Dia, saudara harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita ini sama-sama manusia daging, kadang salah paham komunikasinya, ya toh? Ya. Kita sama-sama nih bahasanya sama, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Coba satu hari kita komunikasi, saya sama Bu Nancy, kita mau ngomong tapi mari kita bicara dalam bahasa roh. Gimana Bu? Stres. Dia ngomong apa, saya ngomong apa. Kalau saudara berkomunikasi dengan Tuhan, saudara spirit to spirit. Saudara sembah Dia spirit to spirit. Roh dengan roh. Jadi ketika saudara mengajukan sebuah permintaan, langsung dikirim, memang semuanya ada di sana. Itu server yang ada di surga itu sudah penuh dengan semua muatan kepentingan kita. Oke, setuju, amin? Karena beliau adalah provider. Lalu ketika giliran saudara akses di komputer saudara di dunia, kok gak nyampe-nyampe ya? Saudara ulang lagi. Kok centangnya tetap satu ya? Misalkan HP gitu ya. Kok tetap loading ya? Sudah coba call ke surga. Tuhan, seminggu lalu saya pesan ini. Lalu malaikat jawab, sudah waktu hari pertama tanggal 2 Januari kemarin kan kamu sudah mengajukan permintaan. Sudah dikirim, ini bukti pengirimannya ada. Malaikat sudah antar. Loh kok gak nyampe-nyampe ya? Kenapa gak nyampe? Apakah salah surga? Salah di atas itu. Saudara aksesnya lemot. Kartu apa? Lemot sekali. Saudara gak bisa akses. Kalau saudara pakai wifi, seperti saya kalau mau upload 3 menitan susah sekali. Susah, kecuali kalau itu di mall, di hotel, itu internetnya kenceng luar biasa. Jadi kalau pas ada di lokasi internet kenceng, nah saya usahakan bisa bikin beberapa langsung. Karena kalau internet di rumah lemot, bilang sebelahnya, kamu lemot enggak? Seringkali masalah-masalah yang terjadi di dunia ini karena antara suami, istri, orang tua, anak, karena apa? Karena miscommunication. Benar ya? Komunikasi yang kurang, dia ngomong apa ya? Komunikasinya kurang, bos. Kurang sayang, komunikasinya kurang lancar. Ada yang bertanya, kenapa? Dulu jatuh cintanya sangat luar biasa. Sekarang setelah kawin kok cekcok melulu, berantem melulu. Lalu dijawab, itu penyebabnya karena waktu kamu dulu ketemu, cintamu itu terlalu membara. Makanya endingnya gosong. Lebih baik dia jalannya slow. Tapi naik. Besok kalau potong roti manten ya Pak, Bu ya. Jangan potong dari atas ya. Ira ya. Irma, potongnya dari bawah. Itu ada filosofinya. Kalau orang potong roti manten dari atas ke bawah, pantesin aja. Makin dingin. Kan dari atas. Makin susah, uangnya makin kurang ya. Tapi saya sarankan potonglah dari bawah. Makin hangat, panas, membaranya di atas. Oke? Duitnya baru sedikit ini ya ampun. Tanggal muda tapi mukanya awet tua. Apalagi tanggal tua. Masih tanggal muda tuh muka awet tua, kenapa stres melulu?
Stres melulu, susah melulu. Karena ini sudah aksesnya nggak ada. Saya kemarin Sabtu itu kesalahan saya. Saya menumpuk 2 jadwal. Saya minta kalau saudara menikah, tolonglah menikah di hari yang Jumat minimal. Tapi kalau kepeksa ya enggak apa-apa, tapi 1 saja, jangan 2 kayak kemarin ya. Jadi habis pemberkatan nikah, saya sorenya khotbah di Manis Renggo, jauh lagi saudara ya, 1 jam. Jadi waktu saya pulang itu tidak mungkin dalam 2 hari saya harus fokus untuk 3 khotbah. Itu tidak masuk akal sama sekali. Jadi saya keluar masuk di hari kemarin itu hari Jumat. Keluar masuk sampai sudah mandi lagi. Kayak orang bingung gak tahu mau ngapain itu saudara ya. Lalu saya tertidur semalam. Jam 2 kayak ada orang yang narik. Glek, bangun langsung duduk. Tidak ada ngantuk. Saya sampai di Menara Doa 2:30 kurang 2 menit. Kurang 5 menit apa 2 menit. Lalu saya mulai menyembah. 2 jam selesai. Saya tidak dengar Tuhan bicara apa-apa. Khotbahnya udah jadi. Tapi spiritnya belum dapat. Khotbah mah tayangkan tulisan mah biasa. Tapi spirit itu yang penting. Menghidupkan kalimat yang mati itu. Ya. Jadi saya pulang, saya bilang Tuhan. Kalau ada waktu kira-kira kasih saya 30 menit. Saya mau worship lagi. Jadi saya berusaha cepat. Kurang 5:30 kurang 10 menit saya masuk di mobil. Sambil panasin mobil, saya baru ngomong, saya bilang please connecting me. Langsung zet saya lihat beliau datang. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman saudara, tapi saya kalau bertemu dengan beliau, selalu saya melihat penampilan beliau itu selalu tersenyum. Dan tersenyumnya itu cukup lebar. Lebar, bukan cukup lebar. Sampai kelihatan 2 giginya gini, 2 baris giginya. Dan senyum itu saudara, sejuta makna. Hanya melihat beliau senyum sampai kalau saat ini, kalau sudah ketemu sehari itu, sepanjang hari sampai sore, sampai malam saya masih bisa melihat. Kalau saya merem, saya masih melihat beliau bergerak dan senyum. Senyum itu saudara memberikan saya makna bahwa semua baik-baik saja. Bahwa aku ngerti persoalanmu. Bahwa semua persoalanmu aku beresin. Saya cuman jangan pergi ya. Jangan pergi ya, jangan pergi ya. Lalu saya berangkat. Saya dapat spiritnya. Sudah connecting. Sudah 2 jam di menara belum connecting. Saya dapat spiritnya hanya kurang dari 5 menit. Waktu saya lihat beliau melintas, seret. Dan dia bilang, beres. Aku urusin untuk kamu. Komunikasi bisa menjadi formal. Kita suami istri bisa menjadi formal. Banyak pernikahan bertahan karena apa? Karena anak-anak. Ya dah. Bahkan pernikahan Kristen. Karena apa? Supaya warisan gak jatuh di tempat orang lain. Karena apa? Karena gak enak sama keluarga besar. Ada hubungan tanpa status dan ada status tanpa rasa. Ada yang punya rasa tapi tidak ada status. Lalu berdoa, Tuhan jaga hubungan kami sampai maut memisahkan kami. Lalu istrinya jawab, baiklah aku akan membawa maut kepada kalian. Saudara pilih yang mana? Ada status, tidak ada rasa, atau ada rasa, tidak ada status? Ada status, ada rasa. Kasih tepuk tangan. Saudara dengan Tuhan gimana? Status mah punya, anak Tuhan jelas, hamba Tuhan jelas, ada SK-nya sudah dilantik, pendeta, ya. Tapi rasanya gimana ya? Saya punya rasa jauh lebih penting dari status saya. Haleluya. Haleluya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau semua orang ngakui dosanya, penjara dimanapun gak muat bro. Ya dah. Semua orang akan menilai dirinya bersih. Kita semua, I'm fine, I'm okay.
Semua baik-baik. Bahkan ketika dikoreksi juga kan tidak semua orang mau. Ya enggak? Tuhan melihat di dalam hati paling dalam. Yang tidak bisa ditutupi dengan make up. Gak bisa dihilangkan dengan lipstick tebal. Atau tidak bisa dihilangkan dengan skincare. Dia lihat di sini, peduli amat lo punya skincare harganya jutaan, lo punya hati itu seperti isinya parit. Gelap. Punya rasa dengan beliau. Itu enak, merem. Dia sudah tersenyum, aku sudah oke. Aku jalan, oke. Aku tidur, cuman itu saja. Jadi saudara tahu kenapa penting? Ya ini dia, 1, 2, 3. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda dan seterusnya. Ini dia, 2 sisi tentang kekudusan. Satu sisi Tuhan menguduskan saudara karena iman. Tapi jangan lupa sisi yang lain, bos. Engkau di sana, jika kamu bukan jika Tuhan, jika kamu menyucikan dirimu, jika kamu membuang dosamu, setiap saat saya sudah berdoa, saudara juga berdoa, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi kita nonton orang lain kok bisa gitu ya. Oh Tuhan, pakailah. Lihat lagi di sana. Wih, itu hebat. Kok aku nggak bisa ya? Oh Tuhan, Tuhan bilang itu blind spot, beresin. Lo punya dosa-dosa pribadi. Kalau engkau punya anak 3, yang 1 benar-benar setia kepadamu, bisa dipercaya. Yang 1 anggar duit nyelimpet di mana aja hilang. Di kulkas hilang, di kaos kaki juga bisa nemu. Besok bisnismu mbok waruske sopo? Yang bisa dipercaya toh? Itu logikanya sederhana. Jadi bersihkan dirimu, meminta lebih banyak kepercayaan. Tapi tanggung jawab harus disesuaikan. Amin. Tanggung jawab untuk membersihkan dirimu dari hal-hal yang jahat. Puasa untuk mengatasi krisis. 3 saja. Jadi, saudara mulailah tahun ini dengan paling tidak 3 hari berpuasalah. 7 hari berpuasalah. Itu bagus untuk semua hal. Secara mental, saudara akan lebih kuat menghadapi masalah. Oke? Amin? Kan kita problem solver. Kita adalah solusi bagi masalah. Lah masalah sendiri aja gak kelar-kelar. Kemanapun engkau pergi selalu bikin masalah. Kalau ada masalah dicari ujungnya siapa? Iki mana? Dia lagi. Opo ora enek menungso sing liyane. Melebihi wong kui. Akarnya DN lagi. Nah, saya itu, ya, saya ingat, saya lihat di sini dan lihat Pak Indratno di sana. Mengenai bagaimana dia berpuasa dan 2 anak kembarnya diterima sekolah di mana itu? Sekolah apa itu Pak? STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi apa? Akuntansi. Saudara itu sangat ajaib bos. Nggak boleh 2 orang sama kakak beradik. Raiso di ngapusi walaupun mungkin akte kelahirannya diubah. Sekarang kalau orang mau masuk SMP 1, kartu keluarga sudah dipindah. Banyak anak-anak kartu keluarga dipindah dekat sana. Kartu keluargamu dipindah, saudara nggak bisa ngapusi. Anak 2 kembar seibu saya. Bahwa orang lain masa dua-duanya serakah. Tapi saudara liatin, bagi seorang yang dikenan Tuhan, dua-duanya masuk. Apa yang dilakukan bapak ibunya? Puasa. Puasa tidak mengubah surga, tapi mengubah engkau menjadi powerful. Kau mengusir semua roh jahat yang menghalangi engkau. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
sekarang sudah dua-duanya masuk stan gratis tis. Dapat uang saku ya Pak ya. Ih, sopo sing ora seneng karo wong kuwi. Setelah itu lulus. Cari kerja. Bapak ibunya puasa lagi 40 hari lagi. Puasa tuh mah irit, malah duitnya sisa. Ra usah mangan ya Pak 40 hari. Daftar ke ASN. Emang gampang. Dua-duanya masuk. Departemen, apa itu Pak? Perpajakan. Leres? Pajak ya? Dua-duanya masuk. Kasih tepuk tangan dong. Kalau ada orang berhasil kita semua harus senang. Oke ya. Kan Alkitab mengatakan bersukacita dengan orang yang bersukacita dong. Nangis dengan orang yang nangis. Nanti ada orang yang senang dipromosikan, yang lainnya sengit. Jangan. Saya tadi pagi bersaksi tentang Burina. Sekarang dia dipromosikan tunggu SK. 4 terbaik di Indonesia. Mandiri punya 4 karyawan terbaik. 4 saja se-Indonesia Raya. Kepala area di Semarang. Membawahi berapa banyak klaster, berapa banyak kantor Mandiri. Kalau saudara tahu dulunya. Saya bilang puasa 40 hari sampai kurus, dia bilangin. Sampai aku udah kurus Bu, aku gak enak sama tetangga. Sudah dikeluarkan dari pekerjaan, kurus lagi ya. Dia bilang mobil dijual. Habis dia bilang gak cukup Bu duitnya untuk beli susu, bayar pembantu aja udah gak cukup. Habis, hey. Apakah engkau ada masalah dengan semua itu? Come on, jangan duduk-duduk saja, jangan kipas-kipas. Laparkan dirimu dan berdoalah supaya jalanmu terbuka. Sekarang itu ada apa-apa puasa, entar puasa. Tapi itu udah karirnya meroket luar biasa. Ya terakhir saja yang ketiga untuk mengatasi krisis. Baca ya 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Ya ini sangat berat. Tapi kalau saudara mau di awal nggak apa-apa. Tapi saran saya adalah lepaskan diri dari semua aktivitas. Pergilah ke Bukit Doa atau di mana gitu ya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Orang Yahudi itu siapa? Di masa itu, orang gak kenal mereka. Mereka tersebar di kerajaan. Awalnya kan mereka dibuang, kalau Israel bagian selatan itu kan dibuangnya ke Babel. Lalu Persia menaklukkan Babel. Lalu mereka ada di Persia. Satu hari mereka terancam gara-gara seorang pria. Saya sudah pernah khotbah minggu yang lalu. Saudara tahu spirit ini bahaya sekali. Sama dengan Saul. Waktu orang mulai memuji-muji, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul langsung teratap hatinya. Langsung dia mulai membuat rekayasa. Orang ini harus diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan sepanjang tahun pemerintahannya, kerjaannya adalah berburu Daud. Tapi namanya orang yang sudah dipromosikan Tuhan. Kau berlelah-lelah, gak akan ada gunanya, habis energimu. Tetap juga dia dipromosikan. Sama dengan Mordekai, gara-gara apa? Haman posisinya sangat tinggi. Mungkin kalau sekarang mungkin juru bicara istana lah, kepala rumah tangga kepresidenan lah, menteri koordinasi lah, menko lah, atau bangsa yang terkenal saat ini Luhut lah, ya orang-orang penting lah yang punya akses ke istana. Kalau saya mah enggak, kita kan enggak, lah orang-orang itu. Jadi satu hari karena dia punya jabatan tinggi, kalau dia lewat semua orang membungkuk menghormat. Kecuali Mordekai tidak mau menghormat. Sudah bayangkan satu orang saja bisa membuat dia nggak tidur, nggak makan. Sayang. Sudah jangan biarkan kebahagiaanmu dirusak hanya karena ada satu orang sengit sama saudara. Oke ya, tetap tidur ya. Ini orang punya masalah dengan dirinya. Satu orang nggak senang dia nggak makan nggak tidur. Lah itu orang
Satu bangsa semua menghormati dia, cuma satu yang tidak menghormati. Dan saudara tahu ceritanya sangat indah. Pada malam itu, Haman sudah menyiapkan tiang gantungan di depan rumahnya atas saran istrinya. Lalu di cerita di sisi lain, Esther sudah mengundang raja untuk makan dengan Haman. Haman ini pergi dengan senang. Wow, siapa lagi? Aku orang penting, diundang makan, gak ada yang diundang loh. Coba saudara kalau diundang seorang yang terkenal di kota ini, berangkat gak? Berangkat. Apakah itu orang kaya, apakah itu pejabat? Saudara kan tanya kiri kanan, diundang kan? Kok aku diundang ya? Berarti spesial. Ya? Oh ini diundang. Sekarang dia diundang raja, dia bilang luar biasa. Coba lihat, gak ada yang diundang. Haman datang. Malam sebelum Haman datang, raja itu gak bisa tidur. Coba, kok gak bisa tidur? Raja itu istrinya banyak, permaisurinya cantik, Esther. Kelas di bawah permaisuri ada, yang sudah ada di, apa itu? Tadi pagi saya ngomong apa? Harem-harem itu. Ya itu sudah masuk kotak, afker. Sudah pernah jadi istri. Ya simpanan lah, selir lah. Dan kemudian sudah tidak lagi dicari raja, taruh di sana. Bekas raja nggak boleh dipakai orang. Kehormatan raja. Keren tau saudara ya. Kok nggak bisa tidur, nggak manggil istrinya. Ngobrol. Main catur, main ular tangga, main halma. Kok malah nggak bisa tidur minta buku sejarah. Wong raiso turu baca buku gimana? Pusing. Blek halamannya sama. Yaitu peristiwa ketika Mordekai menolong raja. Menyelamatkan raja dari upaya dua pengawalnya yang berencana membunuh raja. Lalu masuklah, siapa di luar? Haman, suruh masuk. Haman datang, belum ngomong apa-apa raja nanya, Haman, aku mau nanya pendapatmu. Apa yang raja harus berikan kepada seseorang yang raja berhak menghormatinya? Haman pikir siapa lagi? Aku. Haman bilangin, ambil jubah kerajaan yang biasa dipakai raja. Cincinnya raja, keretanya raja, lalu naikkan dia di situ. Kemudian kirim pesan di seluruh kota. Keluar jam 9 pagi, bawa bendera sambil bersorak-sorak. Raja bilangin, sono lakukan untuk Mordekai. Shock saudara. Saya bilangin kalau promosimu terlambat, tunggulah, itu bisa berarti double promotion. Kasih tepuk tangan. Kalau seluruh dunia tidak bergerak untuk mendukung engkau, Tuhan sendiri pasti akan bergerak untuk saudara. Ada waktu-waktunya saudara di mana saya tidak bisa menghadiri satu acara kematian kalau jadwalnya nabrak dan yang harus saya tinggalkan itu sama pentingnya. Maka saya akan mengutus orang-orang saya, staf saya. Tapi akan lebih berbeda kalau saya sendiri yang datang. Benar enggak saudara? Itu jemaat akan merasa lain sekali. Pada saat dia susah, pada saat anaknya menikah, makanya kalau orang meninggal, kalau saya ada, saya selalu yang memakamkan. Alasannya kenapa? Karena orang meninggal enggak 2 kali ya. Karena cuma 1 kali. Jadi saya berusaha untuk, kalau saya datang sendiri, saudara dengar. Tuhan biasa ngutusin malaikatnya. Malaikatnya bisa manusia yang berjalan-jalan dan membawa berkat kepada saudara. Tapi jangan sampai dia turun sendiri dan melakukannya. Itu dahsyat luar biasa. Are you ready? Saudara siap? Saudara mungkin seperti Mordekai. Dia berbuat luar biasa. Tapi orang melupakan dia. Menyelamatkan satu bangsa. Kesulitan menjadi kesempatan. Kehidupan menggantikan kematian. Kalau saudara baca itu cerita tentang Esther. Sampai ditetapkan satu hari raya namanya hari raya Purim.
Itu untuk memperingati lepasnya orang Israel dari ancaman Haman bin Hamedata. Saudara, manusia, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Bahkan hal-hal yang jahat yang setan rencanakan untukmu, Tuhan akan mengubahnya menjadi keuntungan dan kebaikan bagi saudara. Mengapa kita berpuasa? Biar lebih sehat. Mengapa kita berpuasa? Supaya kita merendahkan diri, membereskan blind spot dalam hidup kita. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa ngangkat. Kita berpuasa untuk menghadapi krisis. Ya, luangkan waktu. Saya ingin kita worship. Jangan cuma punya hubungan tanpa rasa. Bagaimana engkau dengan Tuhan? Hubungan baik, biasa. Aku anaknya, kami baik-baik. How about your feeling? Aku rasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab doaku. Ada toh? Aku rasa seolah-olah Tuhan jauh dari aku. Ada? Come on, mari silakan maju. Aku rasa seolah-olah aku orang paling malang di dunia ini. Aku rasa sepertinya aku memang ditakdirkan miskin dan kekurangan. Aku rasa bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Fine. Aku adalah anaknya, oke. Dia mengasihi aku so much. Tapi aku rasa mungkin aku harus hidup susah sepanjang hidupku. No. Lupakan. Kalau seluruh dunia tidak bergerak, Tuhan sendiri akan bergerak. Bahkan seluruh dunia menimpakan kehancuran untukmu, Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Saya ingin saudara membangun rasamu dengan Tuhan. Oke? Ojo mong status. Rasa. Klik. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Bangun rasamu kepada Tuhan. Bilang, please connecting. Sambungkan aku dong Tuhan. Klik Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk jemaat nyanyi dari hati saudara. Oh please. Klik. Sampai saudara klik. Lagi jemaat aja, Yesus, panggil Yesus.
Biar Tuhan tunjukkan blank spotnya di mana. Hanya untuk hanya sama-sama dari hati saudara. Yesus, ku sembah sujud di menahan kebaikan Tuhan atas hidup saudara. Sejak hari pertama jawaban doa saudara dikirim. Sudah bereskan blind spot di hidup saudara. Saudara tidak bisa melihat diri saudara sebaik Tuhan melihat diri saudara. Juga saya. Izinkan Tuhan tunjukin apa yang harus diperbaiki.
Apa yang harus dibereskan? Sebab kelemahan dan dosa memberi kekuatan kepada si jahat. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas kata-kata. Tolong Roh Kudus jelaskan kepada kami betapa baiknya Engkau. Sembuhkan kami dari kelemahan dan dosa kami. Berikan kami pertobatan agar kami tidak pandang enteng setiap dosa dan kejahatan. Agar kami dibebaskan dan tidak memberikan kekuatan kepada musuh. Karena setiap dosa yang disengaja adalah amunisi untuk setan. Tuhan, bebaskan kami dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah yang menahan kebaikan Tuhan atas kami, kami singkirkan dalam nama Yesus. Kami sangat dicintai, kami sangat diberkati. Kami sudah mengalami banyak hal baik, tapi tahun ini Tuhan punya yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, persembahan-persembahan khusus, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kami perlukan. Amin. Kami tidak akan kekurangan. Di tengah krisis kami akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Allah sumber kekuatan kita. Dia adalah bagian dari kita. Haleluya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami melepaskan berkat untuk bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkan bangsa kami ya Tuhan dari segala bencana ya Tuhan, baik itu bencana alam maupun virus penyakit ya Tuhan. Sehingga
perekonomian bangsa kami ya Tuhan bangkit bergerak kembali ya Tuhan, dan lapangan pekerjaan terbuka untuk umat Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Jauhkan dari kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan ya Tuhan. Sehingga setiap kebijakan yang diambil untuk bangsa ini senantiasa turut dengan kehendak Tuhan saja. Juga untuk TNI dan Polri ya Tuhan, kiranya tetap bersinergi di dalam merawat dan menjaga kebinekaan bangsa ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami Ibu Sarah Antoni ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup keluarganya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan di dalam memimpin jemaat Tuhan di gereja ini ya Tuhan, dari tingkat pusat hingga tingkat cabang ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Semua doa dan harapan ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.